Maka nggak boleh hujan yang deras, rusak semua nanti. Hujan renai yang halus sekali, ya. Ke atas tunas muda, laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Yahweh akan kuserukan. Berilah hormat kepada Tuhan kita. Adik-adik, kalau kalian datang tanpa mama papa, tanpa ibu papa, sampaikan firman ini. Anak-anak muda, dengarin. Kalau kalian datang tanpa orang tuamu, ajak mereka baca firman ini. Pelan-pelan saja, bapak, ibu, atau mama, papa. Saya mau cerita ini. Sampaikan tadi Kejadian 2:25. Komunikasi dan keterbukaan. Tidak boleh ada rahasia apapun suami istri itu. Kalau itu terjadi, saudara, di rumah tangga akan ada hal yang luar biasa. 1 Korintus 13 kita lihat. Suami istri, jangan lakukan satu hal ini. Catat baik-baik. Yaitu menuntut pasangan. Saya ulangi, suami istri tidak boleh saling menuntut. Tapi yang diizinkan saling mengharapkan. Katakan amin. Lagi sekali, suami istri tidak boleh saling menuntut, tapi mengharapkan. Maaf, saya cuma ngomong ini. Kalau ada orangnya bertobat. Siapa di antara kita yang adalah seorang suami yang tidak pernah mau makan masakan istri yang sisa kemarin? Awas. Kalau ada suami nuntut istri selalu masak yang baru, awas. Saya ajari para istri, suruh suamimu masak sendiri. Gitu aja sudah. Itu jahat sekali. Enggak pernah mau masak tapi nuntut minta yang baru terus. Awas. Ada enggak kira-kira? Enggak usah angkat tangan. Supaya enggak masuk Sriwijaya Pos besok. Saudara, itu perkara kecil. Tapi itu hubungan yang bisa meretakkan hubungan suami istri. Siapa suami yang selalu enggak pernah melihat istrinya benar? Selalu cari salah, bertobat dari. Maka itu jangan menuntut, katakan amin, tapi mengharapkan. Saya akan baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kata ia itu menunjukkan tentang kasih, karena fasal bicara kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Banyak anak Tuhan yang salah menerjemahkan kalimat-kalimat ini. Lagi sekali, kasih itu menutupi segala sesuatu. Maka itu suami istri, bagaimanapun sesalah-salahnya pasangan kita, jangan sampai orang luar tahu. Betul tidak? Itu sangat menyakitkan. Tutupi kesalahan suami, tutupi kesalahan istri. Itulah kasih. Kasih itu percaya segala sesuatu. Maka itu dalam pernikahan tidak boleh ada curiga. Awas. Dengarkan anak-anak muda supaya engkau tidak mengalami kerusakan yang sama. Saudara, saya punya research cukup lama dan hasilnya sangat tepat karena buktinya sudah banyak. Ternyata kerusakan pernikahan itu bisa terjadi di kandungan anak yang pertama. Jadi waktu istri hamil anak pertama, ternyata ada cukup banyak keluarga retak. Nah, waktu saya buat riset itu sebelum menikah, saya nggak bisa mikir. Seharusnya semua ayah dan calon ibu ketika tahu bahwa istrinya hamil harusnya bersukacita karena mau jadi papa dan mama. Tapi kenapa malah ribut? Nah, ternyata ini penyebabnya. Maka itu dengarkan anak-anak muda. Dalam nama Yesus, jauhkan free sex dari hidupmu. Dengar itu baik-baik. Saya mau katakan hari ini kepada semua saudara supaya bertobat. Hati-hati dengan free sex. Pornografi. Lebih baik buta matamu daripada engkau terikat dengan pornografi. Dengar itu baik-baik.
Sebelum saya bicara ini, saya tunjukkan satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung itu hanya Yahweh Tuhan kita dan kitab suci kita. Tidak ada buku manapun di seluruh dunia yang berbicara tentang anak sulung. Dengar lagi sekali. Tidak ada buku manapun di dunia. Anak-anak muda, kalian berhenti tertawa. Serius ini saya berkata untuk kalian. Kalau kalian nggak berhenti tertawa, berarti jangan-jangan kalian sudah pernah free sex. Maaf. Harusnya kalian nggak perlu kaget. Kenapa? Karena saya tidak sedang baca Alkitab. Kalau saudara lihat saya nggak akan terkejut. Yang terkejut karena saudara nggak lihat saya tadi. Dengarkan ini baik-baik. Tolong hamba-hamba Tuhan sampaikan kebenaran ini. Mengapa hanya Tuhan kita, Yahweh kita, dan kitab suci kita adalah satu-satunya buku dan satu-satunya Tuhan yang menulis tentang anak sulung? Dahsyat sekali. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada anak sulung, anak sulung, anak sulung. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan, tapi sedikit supaya tahu. Kalau saudara buka Ibrani 12, Yahweh mengharapkan pada akhir zaman ini akan ada gereja yang anggotanya anak sulung semua. Untuk apa? Wih, ngeri sekali. Itu yang ditakuti oleh neraka. Anak-anak sulung itu ditetapkan oleh surga untuk punya urapan yang khusus. Jangan saudara merasa tertuduh kalau bukan anak sulung. Saya bukan anak sulung. Saya anak kedua. Saya punya kakak. Maka itu engkau gadis-gadis, selama keperawananmu masih ada, maka engkau berhak melahirkan anak sulung. Saya mau buat satu kalimat untuk saudara mengerti, tapi jangan tersinggung. Kalau saudara gagal, nggak apa-apa. Tuhan mengampuni kalau bertobat. Saya mau berkata begini, tidak berdosa kalau tidak melahirkan anak sulung. Kalau sudah terjadi, tapi bertobat begini, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Maafkan lagi sekali. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan. Maaf. Maka itu mengapa free sex? Stop, kamu jangan tertawa lagi. Maka itu kenapa setan mengumbar dosa seks? Karena setan ingin menghabiskan anak sulung di dunia ini. Mengerikan. Saya pernah buat research. Setiap ada 4 pernikahan di gereja, 1 atau 2 itu sudah nggak perawan. Menyedihkan sekali. Begitu jaga dirimu gadis-gadis. Anak-anak saya perempuan saya ajari. Kalau pacarmu minta cium, saya berikan 3 jurus. Cara tengok anak perempuan, kamu jangan tertawa, serius. Cara tengok anak gadis-gadis. Jangan kamu dibodohi oleh buaya-buaya darat kurang ajar itu, yang mau tipu dirimu. Dengar baik-baik. Saya bicara kepada anak perempuan saya, kalau pacarmu minta cium, langsung putuskan tanpa doa bahwa itu bajingan. Kenapa? Ciuman tidak boleh diberikan sebelum jadi suami istri. Sebab ciuman itu pintu gerbang seks. Tidak mungkin ada orang dicium gak terangsang, kecuali cium mayat. Cara itu baik-baik. Betul bukan? Maka itu harus ngerti itu. Pokoknya begitu pacarmu minta cium, semua pegang-pegang, langsung putus dalam nama Yesus. Sebab kalau engkau menikah dengan cowok seperti itu, setelah engkau jadi istrinya, dia bisa kurang ajar pada perempuan lain. Maka itu pemuda-pemuda, jaga dirimu, supaya istrimu melahirkan anak sulung. Itu yang dicari oleh Tuhan. Jaga itu. Nah, mengapa kandungan anak pertama
suami istri sudah bermasalah. Ini penyebabnya.